Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farunisa, NIM 400200520650018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi dan larangan keras perbuatan korupsi di dalam agama Islam dari Universitas Diponegoro. Nah, korupsi ini adalah perbuatan yang melakukan penggelapan dana atau memiliki suatu hal yang bukan miliknya atau mengambil barang dari orang lain. Nah, korupsi ini dilakukan sejak nenek moyang kita, dan di zaman sekarang tuh ya juga nggak asing lagi namanya korupsi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita harus melakukan sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi sejak usia dini agar tidak terciptanya kejahatan-kejahatan di masa depan untuk meminimalkan tindakan pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan dari anak belajar tentang kehidupan, artinya sejak awal dikenalkan oleh nilai-nilai anti korupsi. Nah, anak-anak itu harus diajarkan dengan hal yang baik. Pendidikan anti korupsi ini salah satunya, karena kalau diajarin tidak jujur, maka di kemudian hari tidaklah jujur. Implikasi pendidikan anti korupsi dan pendidikan agama Islam yaitu kurikulum untuk mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi. Nah, korupsi sendiri adalah bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok tindakan semua orang yang tidak jujur atau pejabat atau baik publik, politisi, pegawai negeri, kita sendiri, serta pihak lain terhadap keadaan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik. Nah, korupsi ini bisa dilakukan oleh semua orang kalau orangnya itu tidak dilandasi dengan agama secara kuat. Padahal dijelaskan untuk korupsi ini itu adalah hal yang sangat-sangat tidak dipuji. Nah, ini tuh dosanya tuh sangat-sangat tidak diampuni. Nah, karena ini dari sudut pandang hukum itu bisa perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Itu tidak dibenarkan ya. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Ya, kalau kalian tuh korupsi ya, gimana ya? Korupsi itu sangatlah tidak baik. Nah, titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya adalah pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak sama sekali. Jadi, ya aku bisa menyuruh kalian semua. Ya, aku nyuruh si B ini, si A gini. Oh, ini uang dari pemerintah 50 miliar. Nah, kalian minta lagi aja, nanti uang 50 miliar kita bagi-bagi. Nah, itu tindakan korupsi dan tidak dibenarkan oleh agama maupun negara. Nah, itu sangat tidak jujur ya. Kalau landasan hukum korupsi di dalam agama Islam seperti dijelaskan Adi bin Amirah Al-Kindi radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian kami tugaskan untuk suatu pekerjaan atau urusan, lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah gulul, belenggu harta korupsi.
yang akan dibawa pada hari kiamat. Maka ada lelaki hitam dari Ansor berdiri menghadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah aku melihatnya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, copotlah jabatanku yang kau tugaskan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa gerangan? Dia menjawab, aku mendengar engkau berkata demikian dan demikian. Maksudnya perkataan di atas. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, aku katakan sekarang bahwa barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan sekarang, maka hendaklah dia membawa seluruh hasilnya, sedikit pun maupun banyak. Kemudian apa yang diberikan kepadanya, maka dia boleh mengambilnya, sedangkan apa yang dilarang maka tidak boleh. Jadi itu tidak boleh. Ya, Nabi Muhammad sudah menjelaskan, berapapun sedikit atau banyak itu harus dibawa dan tidak boleh melakukan tindakan korupsi, karena nanti perhitungan di hari kiamat itu sangatlah besar. Dan ya, kita harus berhati-hati, kita sebisa mungkin ya, nggak bisa lah ya, harus jujur dalam melakukan suatu hal. Nah, apalagi korupsi ini sangat berbahaya. Kalau ya kita korupsi itu senangnya cuma sesaat, karena cuma dapat uangnya juga sesaat. Nah, itu gak selamanya ya hidup tentang uang. Nanti kita juga perlu hidup di akhirat, amal-amal kita nanti kayak gimana. Langkah-langkah memberantas korupsi. Nah, secara preventif, pertama, rekrutmen sumber daya manusia aparat negara wajib berdasarkan profesionalitas dan integritas. Nah, kita di pemerintahan kita harus profesional dalam melakukan semua pekerjaan, dan integritas, kejujuran itu sangat diperlukan nomor 1. Kalau tidak ada itu semua ya negara kita kacau balau, tidak ada yang jujur, tidak ada yang mementingkan kepentingan bersama, itu akan hancur. Nah, kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Nah, pada zaman Nabi itu Umar bin Khattab berkata, kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan sampai besok. Kalau kamu menundanya, pekerjaan akan menumpuk. Jadi ya kita harus belajar sesuai yang kita mampu, jangan memaksakan. Kalau kalian punya sesuatu yang harus dikerjakan tuh kerjakan segera sebisa mungkin. Kalau ada waktu kerjakan, jangan sampai menunda gitu. Ketika negara wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya sebagaimana itu, kita harus juga rata pembagiannya. Pemerintah juga harus rata dan sesuai dengan pekerjaan mereka. Jangan yang berat-berat maupun jangan ringan-ringan, jangan yang korupsi gitu, nggak boleh. Keempat, Islam melarang menerima suap atau hadiah yang dalam istilah korupsi. Nah, Islam itu sangat dilarang perbuatan itu, karena itu perbuatan keji, tidak jujur, dan Nabi Muhammad aja tidak suka dengan orang yang tidak jujur, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung tidak suka. Kelima, adanya keteladanan dari pimpinan. Nah, kalau pimpinan kita jujur, mesti ada hal yang menyeleweng sedikit aja pasti marah ya. Kita harus mencontoh. Kalau kita jadi pemimpin, ada bawahan kita yang tidak jujur. Nah, kita harus tegas mengambil tindakan. Jangan yang gak jelas gitu. Udah ya, dan kesimpulannya kita tuh tidak boleh melakukan hal-hal yang
tidak jujur, korupsi misalnya. Nah, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab. Islam itu ya mengajarkan berbagai banyak hal. Tidak semena-mena mengajarkan itu sesuai dalil yang ada, hadis yang ada. Islam itu membawa keterentaman dan kenyamanan. Nah, saran bagi masyarakat kita itu harus melakukan sosialisasi sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Kalau nggak sejak dini mau kapan lagi? Jangan dibiasakan hidup bersama uang-uang haram, uang-uang suap, tidak, jangan. Dan yang kedua, bagi kalangan pendidikan ya, itu kalau pendidikan kita ada yang kurang, berarti ada yang bermasalah. Pendidikan kita harus melakukan pengembangan inovatif, integritas, dan bisa memajukan bangsa-bangsa kita. Ya, bagi pemimpin bangsa ini, semua pimpinan adalah para pengembala yang senantiasa terus melindungi rakyat dari persoalan umat termasuk korupsi. Nah, pemimpin ini harus tegas mengambil sebuah keputusan dan tidak boleh melakukan korupsi. Kalau ya korupsi itu akan dipenjara ya. Itu di dunia dipenjara, nanti di akhirat tuh akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu janganlah kalian sekali-kali mencoba korupsi. Nah, sebenarnya itu tuh banyak ya dalil-dalil atau surat atau hadis yang menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi, sehingga kalian tuh mempelajari dan memahami saja. Sekian presentasi makalah pendidikan anti korupsi dan larangan keras korupsi di dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.